Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran SKI bersama Bu Nurma. Bagaimana kabar anak-anakku yang soleh dan solihah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya walafiat, baik diri dan keluarganya. Amin. Dan tetap semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Sekarang kita lanjut, yaitu bab 2 tentang kisah para nabi. Sekarang buka buku kalian, pelajaran 1 yaitu kisah Nabi Isa alaihi salam. Yang A, garis keturunan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa bin Maryam binti Imran berusia 33 tahun atau 1 sebelum Masehi sampai 32 Masehi. Beliau berdakwah untuk Bani Israel di Palestina. Kemudian beliau diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi usia Nabi Isa alaihissalam ketika beliau diangkat ke langit sekitar berusia 33 tahun. Yang B adalah sejarah singkat Nabi Isa alaihissalam. Inilah sejarah ketika ibunda Nabi Isa alaihissalam mengandung sampai melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Maryam usai sholat di mihrabnya, tiba-tiba ada yang menyerunya, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, menyucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia, atau yang semasa dengan kamu." Quran Surat Al-Imran ayat ke-42. Maryam tampak pucat wajahnya. Kembali suara itu terdengar, "Hai Maryam, taatlah kepada Rabb-mu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk." Quran Surat Ali Imran ayat ke-43. Lalu ia bertanya, "Apakah engkau manusia yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertakwa kepadanya?" Orang itu pun tersenyum dan berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah seorang utusan Rabb-mu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Quran Surat Maryam ayat ke-19. Selanjutnya, orang yang mendatangi Maryam adalah penghulu para malaikat, yaitu Ruhul Amin atau Malaikat Jibril, yang telah berwujud menjadi seorang manusia. Maryam mengangkat kepalanya dengan gemetar dan berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Quran Surat Maryam ayat ke-20. Jibril berkata, "Demikian Rabb-mu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya sesuatu tanda bagi manusia sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan." Quran Surat Maryam ayat ke-21. Maryam kembali ke mihrabnya. Dia menutup pintu mihrab dan sholat dengan khusyuk, dan ia pun menangis. Maryam merasa kegembiraan, kebingungan, dan kegoncangan serta kedamaian yang dalam. Ia menggerakkan tangannya yang dipenuhi oleh cahaya. Kemudian cahaya ini berubah di dalam perutnya menjadi seorang janin. Kemudian Maryam di malam itu tidur dengan nyenyak, dan ia bangun di waktu subuh. Dan ia terkejut ketika melihat mihrabnya dipenuhi dengan buah-buahan. Ia heran dan lalu ingat ketika kejadian kemarin saat bertemu dengan malaikat Jibril. Lalu terdengar suara, "Engkau tidak lagi sendirian, wahai Maryam. Kini engkau bersama Isa. Engkau harus makan dengan baik." Maryam pun mulai memakannya. Berlalulah hari demi hari, perut Maryam semakin membesar, seperti umumnya wanita hamil. Kehamilan yang dialaminya penuh dengan kenikmatan. Kini usianya kandungan Maryam sudah mencapai 9 bulan. Maryam pergi ke suatu tempat
Tak seorang pun yang tahu kalau Maryam hamil dan ia akan melahirkan. Mihrab yang menjadi tempat ibadahnya selalu tertutup. Maryam duduk untuk beristirahat di bawah pohon kurma yang besar dan tinggi. Maryam di situ mulai merasakan sakit dan semakin terasa sakit sekali di perutnya. Akhirnya, Maryam melahirkan Isa Al-Masih. Maryam melihat Al-Masih dengan penuh kecintaan, dan begitu tangannya menyentuh pohon kurma, maka jatuhlah buah kurma itu. Maryam memakannya dan lalu memangku anaknya dengan penuh kasih sayang. Kemudian, Maryam pun pulang di waktu asar. Banyak orang yang melihatnya. Akhirnya, orang-orang Yahudi mengajukan pertanyaan kepadanya dan tuduhan yang buruk kepadanya. Hai saudara perempuannya Harun, ayahmu bukanlah sesekali seorang yang jahat dan ibumu bukanlah seorang pezina. Quran Surat Maryam ayat ke-28. Maryam dituduh berzina oleh mereka. Menghadapi tuduhan tersebut, Maryam menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam pun menunjuk ke arah anaknya Isa Al-Masih. Para pembesar Yahudi bertanya kepada Maryam, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Quran Surat Maryam ayat ke-29. Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan Dia menjadikanku seorang nabi, dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan Dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikanku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan dan pada aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Quran Surat Maryam ayat ke-30 sampai ke-33. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Cerita lebih lanjutnya di video berikutnya. Apabila ada kesalahan pengucapan, perkataan, dan tulisan, Ibu mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.